Menentukan struktur dan tim sales. Outline. Mulai dari model bisnis dan siklus penjualan. Tentukan fungsi utama dalam sales. Pilih struktur model sales yang tepat. Tentukan jumlah sales berdasarkan target. Tentukan peran dan tanggung jawab, job scope. Tetapkan KPI yang spesifik per peran. Tentukan skema insentif yang selaras. Lengkapi dengan tools pendukung. Uji struktur dan lakukan penyesuaian. Tujuan: mengetahui tipe model struktur sales. Menerapkan pemilihan model struktur berdasarkan kondisi perusahaan. Menghitung kebutuhan jumlah sales. Membuat peran tanggung jawab atas struktur sales. Mengetahui key performance indicator sales. 1. Mulai dari model bisnis dan siklus penjualan. Struktur sales tidak bisa diseragamkan. Identifikasi terlebih dahulu, B2B atau B2C, transaksional atau proyek, siklus penjualan pendek atau panjang, nilai transaksi kecil, menengah, atau besar. Contoh, jasa pelatihan atau konsultansi K3, B2B, proyek, siklus menengah. 2. Tentukan fungsi utama dalam sales. Struktur efektif memisahkan fungsi, bukan sekedar jabatan. Fungsi inti, lead generation atau prospecting, account handling dan closing, key account management, sales support atau admin, sales leadership. 3. Model struktur sales yang tepat. A. Struktur sederhana, tim kecil. Cocok untuk omset awal. Struktur: 1 sales executive, end-to-end, 1 sales admin, opsional. Kelebihan: fleksibel, biaya rendah. Resiko: overload aktivitas. B. Struktur berbasis fungsi. Cocok untuk pertumbuhan menengah. Struktur: lead generator atau SDR, sales executive atau account executive, sales admin. Kelebihan: fokus, produktivitas meningkat. Resiko: perlu koordinasi kuat. C. Struktur berbasis akun, account-based. Cocok untuk klien korporasi besar. Struktur: key account manager, sales engineer atau konsultan, admin kontrak. Kelebihan: relasi kuat, repeat order. Resiko: siklus penjualan panjang. D. Struktur berbasis wilayah atau industri. Cocok untuk pasar luas. Struktur: sales per wilayah atau industri, sales manager wilayah. Bagaimana menentukan yang tepat? Pahami karakter bisnis Anda. Tentukan kompleksitas produk atau jasa. Analisis volume versus nilai penjualan. Hitung kapasitas sales versus target. Pilih model struktur sales. Tetapkan peran dan batas tanggung jawab. Sesuaikan dengan anggaran. Uji, evaluasi, dan skala. 1. Pahami karakter bisnis Anda. Struktur sales selalu mengikuti karakter bisnis. Analisis, model bisnis, B2B atau B2C. Jenis penjualan, transaksi, proyek, langganan. Nilai transaksi, kecil, menengah, besar. Siklus penjualan, pendek, kurang dari 1 bulan, menengah 1-3 bulan, panjang lebih dari 3 bulan. Implikasi: siklus panjang dan nilai besar, struktur spesialis. Siklus pendek dan nilai kecil, struktur sederhana. 2. Tentukan kompleksitas produk atau jasa. Semakin kompleks produk, semakin terstruktur salesnya. Tentukan: perlu edukasi teknis atau tidak, perlu proposal custom atau standar, perlu persetujuan berlapis atau tidak. Kompleks, perlu peran konsultatif. Sederhana, bisa one-man sales. 3. Analisis volume versus nilai penjualan. Ini penentu utama struktur. Empat, hitung kapasitas sales versus target. Struktur harus mendukung target. Langkah:
Hitung kapasitas omset per sales. Bandingkan dengan target. Identifikasi bottleneck, lead, closing, admin. Jika sales overload, perlu pemisahan fungsi. 5. Pilih model struktur sales. A. Struktur sederhana, end-to-end. B. Struktur berbasis fungsi. C. Struktur berbasis akun, account-based. D. Struktur berbasis wilayah atau industri. 6. Tetapkan peran dan batas tanggung jawab. Struktur gagal jika peran tumpang tindih. Pastikan siapa cari prospek, siapa presentasi, siapa closing, siapa admin, siapa retensi klien. Semua harus terdokumentasi, job role. 7. Sesuaikan dengan anggaran. Struktur harus ekonomis. Prinsip, biaya sales kurang dari 10 hingga 20% omset, B2B umum. Mulai ramping, tambah saat perlu. Hindari overstaffing. 8. Uji struktur, evaluasi, dan skala. Struktur sales bukan final. Uji 3-6 bulan, evaluasi KPI, tambah spesialis bila bottleneck jelas, sederhanakan bila tidak efisien. Contoh praktis, jasa B2B, pelatihan atau konsultansi, omset target 3 miliar rupiah per tahun, nilai deal 50 juta rupiah. Siklus 1-2 bulan. Struktur tepat, 1 sales manager, 2 sales executive, 1 sales admin. 4. Tentukan jumlah sales berdasarkan target. Gunakan pendekatan kapasitas. Rumus, jumlah sales sama dengan target omset dibagi kapasitas sales per sales. Contoh, target omset 3 miliar rupiah per tahun. Kapasitas per sales 1 miliar rupiah per tahun. 5. Tentukan peran dan tanggung jawab, job scope. Sales executive, prospecting dan meeting klien, presentasi dan negosiasi, closing dan handover. Sales admin, proposal dan kontrak, CRM dan laporan, penjadwalan. Sales manager, target dan strategi, coaching dan monitoring, evaluasi performa. 6. Tetapkan KPI yang spesifik per peran. Tujuh, tentukan skema insentif yang selaras. Struktur tidak efektif tanpa insentif tepat. Prinsip, insentif berbasis hasil, berjenjang, threshold, transparan dan mudah dihitung. Contoh, komisi 3-7% per closing, bonus target bulanan atau kuartalan. 8. Lengkapi dengan tools pendukung. Struktur butuh sistem, CRM, sales pipeline dashboard, template proposal dan kontrak, SOP penjualan. 9. Uji struktur dan lakukan penyesuaian. Struktur sales harus adaptif. Review 3-6 bulan, tambah fungsi saat volume naik, sederhanakan bila efisiensi dibutuhkan. Contoh struktur efektif. Jasa B2B menengah. 1 sales manager, 2 sales executive, 1 sales admin. Cukup untuk omset plus minus 3 miliar rupiah per tahun dengan siklus penjualan menengah. Kesimpulan, struktur dan tim sales yang efektif, selaras dengan model bisnis, berbasis fungsi dan kapasitas, peran dan KPI jelas, didukung sistem dan insentif.